ya, tidak memakai yang keempat-empat ini, ya, tidak memakai tahrim, tidak memakai takbir, tidak memakai takbir, yang keempat tidak memakai tamzil. Apa tamzil? Menyerupakan dengan yang lain. Jadi zat Allah dan sifatnya tidak serupa dengan yang lain, dengan makhluk. Sekali firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitslihi, tidak ada seumpama baginya, seumpama. Kamitsli, misli itulah tamsil. Misli itulah tamsil, ya. Jadi kita lanjutkan lagi konsep. Perhatikan ini. Saya tengok ini fotokopi juga tidak ada. Yang kedua, kitab baru 2 lagi yang datang. Kalau bisa begitu aja lah nanti. Datang kitab itu dapat 2 Zabur orang ambil cicil langsung boleh, ya. Biar kitab ada masing-masing. Ya. Biar mudah ditelaah. Kalau kitab sendiri kan masing-masing bisa dicoret nih kitabnya. Di garis, nama penting di garis. Buat kita akan di pinggir kitab tuh catatan-catatan atau memang buku isi 35 atau isi limpul. Jadi buku Tauhid Nusidiyah itu tetap beriringan dengan kitab catatan. Ya, di dalam buku yang isi 50 lembar itu tamsil gitu, catatannya ada begitu. Biar pertama ada untuk di murajaah di rumah. Yang kedua untuk anak-anak nanti, baru yang ketiga untuk kenangan. Entah mati gitu, nampak anak gitu, ini kerja itu dulu. Mau masalah tauhid, gitu ya. Jadi masing-masing buku catatan lah, tak boleh isi 50, isi 32, saya ada bapak yang pegang catatan-catatannya gitu kan, tanpa tamsil gitu. Jadi saya di subuh minggu tauhid juga pakai papan tulis itu, langsung kado dengan itu bang tulis cap. Nah, lanjut, oke, baca. Adapun dalil-dalil akli yang menunjukkan tidak mungkin dimisalkan antara Khalik atau Allah dengan makhluknya, maka ini dari beberapa segi. Ini dalil akli ya. Dalil akli. Dalil akli. Kalau dalil akli adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini dalil akli, dalil akal. Bahwasanya secara akal juga tidak bisa dimisalkan, ditamsilkan antara sang Khalik, sang pencipta dengan yang dicipta. Akal pun nanti tidak menerima. Akal kita tidak menerima serupa nama cipta dengan yang dicipta. Jadi kalau akal tidak menerima, maka diangkatlah akal ini menjadi dalil bahwasanya tamsil itu tidak ada bagi zat Allah dan sifatnya. Karena akal sendiri pun juga tidak menerima serupa antara Khalik dengan makhluk. Siapa Khalik? Allah. Makhluk adalah baharu, yaitu kita. Akal tidak menerima. Jadi akal diangkat sebagai dalil, ya, bahwasanya tidak serupa yang mencipta dengan yang dicipta. Lanjut. Yang pertama, kami katakan dalam keadaan apapun, memisalkan antara Khalik dengan makhluk adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, dengan keadaan apapun, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Akal tidak akan menerima memisalkan antara Khalik dengan makhluk atau antara Khalik dengan apapun. Ya, akal tidak mau menerima. Lanjut. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan. Seandainya di antara keduanya tidak dapat perbedaan, berarti
Sama, berarti semi seandainya. Arti seandainya ya, seandainya ya sama. Berarti dapat apa? Ada semi seandainya. Terus. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan, kecuali hanya pada dasar wujud atau adanya, Ya. niscaya hal itu sudah cukup. Hal itu karena adanya kholik, pencipta adalah wajib. Ya. Karena dia adalah azali dan abadi. Ya. Sedangkan adanya makhluk adalah mungkin. Sedangkan adanya makhluk adalah mungkin. Coba dulu ulang balik biar dapat dulu. Coba tadi ulang balik. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan, Seandainya keduanya tidak dapat perbedaan. Seandainya keduanya tidak dapat perbedaan. Artinya tidak ada perbedaan. Berarti sama. Ya. Seandainya keduanya tidak dapat perbedaan. Terus. kecuali hanya pada dasar wujudnya atau Kecuali hanya pada dasar wujudnya ya. atau adanya. Wujudnya ada wujud sama ada sama ya. Wujud bahasa Arab. Ya, Adanya. kalau bahasa Indonesianya Ada. adanya. Kecuali pada adanya ya. Itu aja perbedaannya. Itu aja persamaan dulu ya. Nah, begitu maksudnya. Coba ulang balik dulu. Kecuali hanya pada dasar wujudnya Kecuali pada dasar wujudnya ya. atau adanya, Iya. niscaya hal itu sudah cukup. Niscaya hal itu sudah Cukup. cukup. Mana maksudnya? Coba ulangi program. Ya. Kholik dengan makhluk ada sesuatu yang tidak mungkin. Titik. Titik. Seandainya di antara keduanya tidak dapat perbedaan, kecuali hanya pada dasar wujudnya atau adanya, Ya. niscaya hal itu sudah cukup. Ya. Niscaya sudah cukup. Kalau pada wujudnya saja sudah ada perbedaan, itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Kalau pada wujudnya saja sudah dapat perbedaan, kalau dari segi yang lain sudah pasti dapat perbedaan. Begitu ya? Begitu maksudnya kan? Nah, coba ulang lagi. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan. Iya. Arti katanya terdapat perbedaan berarti sama. Iya. Seandainya di antara keduanya tidak terdapat perbedaan, Iya. kecuali hanya pada dasar wujudnya, Ya, kecuali pada dasar wujudnya saja yang baru dapat perbedaan. Pada dasar wujud saja. Kan tidak ada dapat perbedaan. Cuma hanya dapat perbedaan pada dasar wujudnya saja. Terus. Itu sudah cukup. dari dasar pertama artinya sama, Ustaz. Iya. Seandainya di antara keduanya tidak dapat perbedaan, berarti sama. Ya, mati sama. Kecuali Kecuali baru terdapat perbedaan. hanya pada dasar wujudnya Pada dasar wujudnya saja terdapat perbedaan. atau adanya. Atau adanya. Dari adanya saja terdapat perbedaan. Terus. Itu sudah cukup. Begitu kan? Tentu saja. Niscaya hal itu sudah cukup. Saya hal itu sudah cukup. Tentang adanya saja pun sudah sedikit saja sudah dapat perbedaan, itu sudah cukup membedakan antara khalik dengan makhluk. Begitu insyaallah. Lanjut. Hal itu karena adanya khalik atau pencipta Ya. adalah wajib. Dengan adanya khalik pencipta, dengan adanya khalik, adanya khalik, kan dari wujud tadi ada tadi kan. Wujud. Ada saja pun perbedaannya dari segi wujud sang khalik dengan wujud sang makhluk. Ada saja begitu perbedaan, itu sudah cukup akal menerima, ya kan, terbedanya antara khalik dengan makhluk. Ada tidak sedikit abang rasakan, bapak rasakan beda khalik dengan makhluk? Ada. Pasti ada. Beda. Bagaimana nanti antum menyerupakan khalik dengan
makhluk. Sedangkan pada dari segi adanya saja sudah berbeda. Dari segi adanya saja, dari segi wujudnya saja sudah ada beda. Bagaimana nanti antum bisa menyamakan antara khalik dengan makhluk? Dari segi adanya saja sudah berbeda. Dari segi wujudnya saja sudah berbeda. Lanjut. Karena Karena hal itu karena adanya kholik atau pencipta adalah wajib. Karena dia adalah ajali dan abadi. Ya. Kenapa? Tentang wujudnya sang kholik itu wujud ajali yang abadi. Apa maksud ajali? Yang maksud ajali tidak berawal, tidak berakhir adanya. Bayangkan adanya sang kholik dengan adanya antum pasti berbeda. Adanya Allah apa? Ajali dan abadi. Apa ajali? Tidak berawal, tidak berakhir. Jadi mengatakan tidak berawal kan begini. Tak berawal. Dulu tidak ada dulu. Jadi tidak didahului oleh tiada. Itu ajali. Dan tidak diakhiri dengan kesempurnaan. Maka dikatakan ajali yang abadi. Itu wujud apa? Wujud sang kholik. Adanya sang kholik. Sedangkan adanya antum, nah, macam mana antum menyerupakan dengan yang lain? Ayamat, wujudnya sang kholik adalah ajali. Apa ajali? Tidak berawal dan tidak abadi. Itu wujudnya Allah. Bagaimana antum nak makan ada tamsil nanti di sini? Ada perumpamaan. Dari segi wujud saja tak antum temukan persamaan. Wah, begitu maksudnya. Kalau paham, kita lanjut lagi. Paham? Lanjut. Bismillah. Hal itu karena adanya kholik atau pencipta adalah wajib. Karena dia adalah ajali dan abadi. Sedangkan adanya makhluk adalah mungkin. Didahului ketiadaan dan diakhiri dengan kefanaan. Itulah makhluk. Adanya makhluk itu namanya tamkin. Mungkin. Adanya kholik apa? Wajib. Azali abadi. Adanya kita mungkin. Bagaimana mungkinnya? Diawali dari tiada dan diakhiri dengan apa tadi? Kepanaan. Apa itu panah? Kebinasaan. Binasa. Tiada. Dari ada akhirnya tiada. Panah. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajh rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat surah Ar-Rahman. Segalanya panah. Jadi kalau panah segalanya kecuali wajah Allah. Jadi selain dari Allah wujudnya didahului dari tiada dan diakhiri kepanaan yang tidak ada papan tulis. Kalau ada sudah saya catat ini. Ini ada catat di buku itu. Adanya Allah itu namanya azali abadi wajib. Adanya Allah wajib. Adanya Allah itu hukumnya bahwa wajib. Ajali abadi azali. Sedangkan adanya makhluk mungkin diawali dari tiadaan, diakhiri dengan ini gampang cepat. Ini tauhid Pak, bukan kita anggap sepele ini. Itu memang Allah kecungguhan kita membahas ini. Itu memang Allah kecungguhan kita membahas diri dia. Karena ada pandangan miring ke kajian kita ni.
itu ini dianggap sama dengan Trinitas. Kenapa? Karena membahas tauhid tiga, rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Itulah kita tidak terimanya gimana? Bukan kita bilang Tuhan tiga, kita bilang pembagian tauhid. Ini kan salah satu yang pelecehan itu. Jadi maka sungguh-sungguh membahasnya ya. Kita balik. Sebab apa hukum wujudnya Khalik? Wajib. Dia di mana di ajali dan abadi. Adanya makhluk mungkin atau mungkin. Mungkinnya bagaimana? Diawali, didahului dari tiada dan diakhiri dengan kefanaan. Itu yang maksud saya itu nanti tulis ada buku itu. Cap suatu pembahasan tamsil. Terus ditulis itu cap. Jadi ada kokojo yang amat. Yang amat baca pakai kacamata balik. Kacamata menulis mana nampak itu. Udah tak dulu. Mbak buku dia. Aduh, itu kan tuh di garis tentang itu. Garis tentang adanya Allah Sang Khalik wajib catat garis up. Karena kedua bagaimana ya cukup udah deh. Bahwa garis ulang adanya Khalik, adanya makhluk itu mungkin didahului dari tiada dan diakhiri dengan apa? Dengan bukan situ kepanaan atau kesenangan di garis rap. Buatlah keterangan di sampingnya tadi itu abon tafsir gitu ya. Secara dalil akli itu bukan ya? Akli ya. Akli. Buat sementara sahupo Bapak Kasop adonyo ya Khalik yang masa ajali tidak berawal dengan tidak berakhir dengan adonyo makhluk yang mungkin diawali dari tiada diakhiri dengan kepanaan. Mungkin Bapak Kasop sama. Kan mungkin sama. Jadi kalau kita bahas ini lucu juga ya orang bikin Tuhan yang batin juga. Mana duluan dia daripada Tuhan jadi bola dong? Jadi gimana cara berpikir jalur berpikiran itu macam mana gitu ya? Bagaimana cara filsafah dia berpikir itu gimana ya? Atau hanya itu kira-kira ganti wasilah aja? Oh wasilah ya? Perantara dewa yang bola. Oh Membantu Tuhan. membantu Tuhan begitu ya? Oh begitu mulai ya. Tapi wasilahnya yang disembah begitu. Kan itu yang sembahnya kan. Kan itu yang disujutinya kan. Wasilah itu. Wasilah itu kan alat yang diciptakan untuk melakukan perantara. Harusnya yang tidak disembah. Ini yang perantara disembah kan tidak logis. Jadi kalau begitu kenapa bisa itu terjadi? Nah itulah mungkin yang disebut dengan doktrin tadi ya, mungkin itu. Tapi ada juga yang kadang diancam muslim ini bapaknya berkubuhan lah. Pak minta ke situ, minta lulus, minta macam-macam lah supaya kaya dapat joki. Jadi nanti kalau jadi mana? Di tauhid rububiyah nanti. Di situ nanti kena. Udah. Gimana kita lanjut lagi? Lanjut. Jika masing-masing dari keduanya adalah demikian, maka tidak mungkin dikatakan bahwa keduanya adalah semisal. Ya, coba ulang balik. Jika masing-masing dari keduanya adalah demikian, ada beda, ya. Maka tidak mungkin dikatakan bahwa keduanya adalah semisal. Bagaimana mengatakan itu semisal? Yang adonan satu tidak berawal tidak berakhir, nah ada satu lagi berawal dan berakhir. Bagaimana memisahkan itu? Memisalkan dari keduanya. Memisahkan sama nama ulanya sama nama apa? Tidak mungkin. Itu baru tentang wujud, tentang masalah ada ya. Lanjut. Baru yang kedua itu yang pertama. Kedua,
kita menemukan perbedaan besar antara Khalik dan makhluk pada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Nah, tadi di atas masalah wujud. Perbedaan. Ini perbedaan masalah sifat dan perbuatan. Kita menemukan perbedaan yang bukan kecil. Perbedaan yang sangat besar perbedaan itu. Kalau bila dikatakan bosak, udah kayak ibarat perbedaan antara langit sama bumi perbedaannya. Tentang masalah apa? Sifat dan perbuatan. Sifat sang khalik dengan sifat makhluk. Perbuatan sang khalik dengan perbuatan makhluk. Jadi dari mana nanti bisa antum menyerupakannya dari segi sifat maupun perbuatan. Mari kita teliti, katanya perbedaannya sangat besar sekali perbedaannya. Lanjut. Dalam sifat-sifatnya, Allah dapat mendengar semua suara. Nah, mari kita teliti. Pertanyaan dulu. Antum, tadi yang pertama masalah wujud. Ada sama wujud khalik sama makhluk? Tidak. Pastikan saja ya, jangan sampai ada ragu. Baru yang kedua, masalah sifat dan perbuatan. Walaupun sekarang sifat ini melekat ada pada zat. Tapi ketika membahas, begitulah dulu. Ada tidak perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk? Ada. Adakah perbedaan antara perbuatan khalik dengan makhluk? Ada. Mari kita rinci. Yang pertama dari segi apa tadi, oke? Dalam segi Allah dapat mendengar semua. Nah, Dalam Allah, sifat-sifatnya, Allah dapat mendengar semua suara. Allah dapat mendengar semua suara. Dapat mendengar. Mendengar itu adalah sifat. Yang Allah sandarkan terhadap dirinya pada zatnya, bahwasanya zatnya dapat mendengar. Jadi mendengarnya Allah meliputi pendengaran Allah. Itu harus kita imani. Pendengaran Allah meliputi. Maha agung dan mulia Allah dengan pendengarannya. Begitu mencakapannya. Maha agung dan maha mulia Allah dengan sifat pendengarannya. Begitu cara membuat ungkapannya Ahmad. Maha agung dan maha mulia Allah dengan sifat maha mendengarnya. Kita pun mencakapannya kepada Allah punya akhlak betul. Jadi betapa mulia dan agung Allah dengan adanya pendengarannya. Walaupun andai kata ikan berkuping di situ maha mulia Allah dengan telinganya. Tapi dong, kalau di sini mendengar, maha mulia Allah dengan pendengarannya. Sudah, sifat Allah mendengar meliputi seluruhnya. Pertanyaan, adakah yang tak didengar Allah? Tidak. Jangan sengaja ya. Jadi tidak ada. Dari mana Bapak mengetahui? Karena Allah maha mendengar seluruhnya. Pertanyaan, ada datang Pak Irwin? Ada. Pak Irwin di dasar laut yang paling dalam. Paling dalam dikira dulu berkilo-kilo. Di dasar laut itu ada cacing tidak? Cacing laut. Cacing laut itu mengeluarkan suara. Hidup Allah tidak? Karena hidup Allah meliputi. Karena meliputi pendengarannya. Nah, begitu apapun ya. Karena meliputi. Kita jangan sedikit banyak, jadi kita pakai seminggu sekali. Iya. Sot kata gua awak. Pendokan awak nyot. Oh nyot. Ada lu kaji begitu. Sot kata gua nyot. Gimana telinga kau tuh pokoknya? Ini kata gua. Sot nyot. Kuponya memang lidah yang tak bisa bikin sot. Iya, cerak. Ini telinga. Jadi sedikit saja talindung tadi tak didorong. Kalau Allah Ta'ala meliputi.
Pak, ingat ya, akhlak yang mulia munculnya daripada tauhid dan akidah. Yakinlah Bapak. Termolanya kejiwaan manusiawi, akhlak yang mulia yang sudah ada pada diri para nabi-nabi seluruhnya. Dari mana muncul? Dari tauhid dan akidah. Dengan mengimani Allah Maha mendengar dan meliputi baik nan tak tadona apalagi yang didoakan Allah di dasar laut sekalipun cacing itu Allah. Itu Allah. Begitu kita mengimani itu, ada lagi kita nambahani bercakap yang tak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kita bahani mencaci maki baik terhadap Allah, terhadap nabinya, terhadap sahabatnya, terhadap sunnah dan syariatnya. Tak ada. Pak, didengar Allahnya isi hati kita punya benar. Kenapa Pak? Karena meliput. Tak tampung dah di hati kita. Ayah batalur-lur kayak Hamad menyakinin nambah cakap-cakap dia kayak Hamad tu. Tak talur-lur kan? Kalau sempatlah dicakapkan oleh mulut lagi yang ada di hati itu, kuasa tahu ini muncul sampai ke bawah. Kalau ibadah-ibadah babuih kuasa. Kalau tidak dibahasakan yang ada di hati. Itu kalau ngelok saja banyak nanti elok. Atau kok dapat betina jok waktu ngomong betinanya jangan ada dapat orang lagi dibuatin betina ni. Jadi jok betina ni tidak mak buat dia untuk korong. Oh yang macam hak tu kawan dia ambil jadi kaya. Wah gini saja dia ada. Kutan seorang bapak ada dia begitu dia jawab bapak. Mau juga. Mau baca kabi begitu. Kadang kan nanti elok. Kadang tak datang istighfar kan. Astagfirullah, kenapa kita tidur? Udah. Tahu bapak kenapa itu muncul? Dikarenakan lemahnya tauhid kita. Dikarenakan lemahnya kita mengimani bahwasanya pendengaran Allah meliputi kurang diimani. Makanya nanti ada namanya nanti zikir hati, zikir mulut, zikir anggota badan. Jadi yang lemah di mana? Lupanya hati kita berzikir. Tahu bapak apa zikir hati salah satu? Berharap, ya, takut, ya, roja, harap, gembira, senang, ya, tafakur. Itu zikir hati. Jarang hati kita berzikir. Mungkin kalau mulut tak tanding gitu. Saking hebatnya tak ada lagi Allah. Allah. Saking kabat. Itu mulut. Kenapa begitu kan? Allah. Apa yang kata Allah? Karena saking dah lijatnya. Nanti saking lijat bukan Allah lagi. Gimana oke? Jikir mau namun hati kosong. Jadi kenapa bisa kosong hati? Karena kurangnya mengimani, menghayati, juga mungkin karena kurangnya ilmu tentang masalah tauhid Allah yang Maha mendengar. Tak sama pendengaran Allah dengan kita, itu harus kita sadari. Di sini lalu makanya kita makanya akhlak kita belum lagi elo. Kenapa? Karena tauhid kita lemah. Asal lemah tauhid, lemahlah hati berzikir. Asal lemah hati berzikir, cukup menghayal. Cukup menghayal.
Kota Mahayal kan lumayan pula ini Mahayal ini dunia. Bagi nilainya muka-muka 40 nyendanya coba babini dua lagi ndaknya. Dapat awak anak bettino sarang satu. Ini alasan saya ini. Tak ada orang itu. Ini Mahayal. Mahayal dalam rumah kulit ke rumah foto pengajian. Kau pekerja aku ya. Nanti jantungan apa? Padahal nama hayal hati bukan berzikir. Kenapa hati tidak berzikir? Namanya tauhid tidak. Nah, mari dengan hikmah malam hari ini mulai dapat kita tauhid tentang masalah apa? Mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya manusia. Mendengarnya Allah kemana tadi? Meliputi. Kalau di Al-Quran apa itu di Ayatul Kursi apa? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa lagi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim ya'lamu ma dia mengetahui baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu, luas kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya udah kursi Allah itu mana tuh kapan Allah sang kursinya begitu pula mencakil. Tak boleh dicatat tentang pembahasan Allah dah. Itu berbahaya sekali katanya. Jangankan masalah itu, masalah Rasul jambutnya dicaci-caci. Ini jagat kenyang, jagat apa jangan. Jagat kambing nak tak boleh. Bisa merusak tauhid dan akidah Anda. Coba disepakas ngomong lagi mengapa pula. Padahal maksudnya masih logo. Tak boleh pokoknya. Udah lanjut Bogeng. Gimana? Tambah sikit lagi? Terus. Tambah lanjut. Dalam sifat-sifatnya Allah dapat mendengar semua suara meskipun ia samar dan jauh dan meskipun di dasar lautan. Sama di dongak, jauh di dongak, sekalipun di dasar lautan. Pas. Sekalipun di dasar lautan. Tidak pernah ada Allah. Kenapa? Dengan kalimat meliputi tadi. Dah hadis. Titik ibu kan? Titik. Lanjut. Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah, surah 53. Itu surah Al-Mujadilah. Surah berapa itu? Surah Al-Mujadilah enggak silap aku surah 58 enggak aku. Coba dengar surah Al-Mujadilah biar menjadi 58. surah nomor 58. 58 itu tiga buku. Surah 58 ayat 1. Ayat pertama. Surah 58 ayat 51. Ayat 1. Ayat 1 ya, ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u wurakuma. Urakuma. Urakuma. Urakuma ya. Iya. Urakuma. Hah? Wow depan. Urakuma ya. Urakuma. Biar kita simak ini. Coba pokoknya surah Al-Mujadalah ayat 1 tengok perhatikan Bapak dari Quran ini loh. Urakuma. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un. Ini bina mubalaghah. Sami'un basirun. Fa'ilun timbangan bina mubalaghah. Lanjut. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ini ada sebuah kasus suami istri ya terjadi pertengkaran ya sehingga si wanita tadi mengadukan kasus ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengaduan wanita ini didengar oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang dapat nabasua oleh itu. Dan kejadian di rumah pun didoakan oleh Allah, dilaporkan wanita kepada Rasul didoakan oleh Allah. Karena anda kata didoakan Allahnya, anda kata dah membongak linda si perempuan ya. Ataupun nanti si lelaki itu. Nanti dari sini nanti kan merentet lagi nanti masalah ada nanti li'an atau li'an kan. Menuduh istrinya nanti berbuat zina kan begitu nanti. Kan nampak Allah itu nanti, nampak Allah dan didengar Allah. Tuduhan itu tersebut. Itu li'an nanti yang kelima baru nanti saling melaknat. Maka terjadilah nanti namanya nanti apa namanya itu tolak bain ya. Begitu artinya tolak yang tidak bisa lagi apa namanya dikawinkan, tak ada lagi harapan karena sudah saling melihat. Jadi ini masalah kasus suami istri lalu dilaporkan kepada Rasul, baru Rasul berikan keputusan. Apakah itu didengar oleh Allah? Didengar oleh Allah perbincangan tadi. Jadi kalau kita selalu kan kayaknya gimana ya? Kadang ada orang cakap, kan begitu maksud kita. Ini menyatakan secara jahil ya, bersuara langsung tidak oleh Allah ya tidak Allah. Nah sama-sama tidak Allah. Ini kita salah tidak Allah. Kan begitu. Karena masalah pertengkaran orang ini di rumah, kata ada pada waktu. Lapor ke Rasul, lapor pula Allah Taala melapor, ini tidak Allah. Begitu. Udah baru di akhir ayat ditutup dengan apa itu kan? Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha inna udah tahu lagi itu harfu taukid. Harfu taukid ini artinya menyatakan kesungguhan, tak kecek-kecek lagi, tak ada istilah tak lemah. Kalau kecek udah tak mungkin lah, itu kan Al-Quran. Tapi maksudnya inna harfu taukid. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, innallaha sesungguhnya Allah, sungguh Allah. Sami'un itu bina mubalaghah, menyatakan pernyataan sangat. Sesungguhnya Allah Maha. Jadi kalau Allah Maha, tidak boleh kata sangat mendengar, tak begitu. Maha mendengar. Didengar Allah. Basirun dilihat Allah, Maha melihat. Jadi bukan sami'un, tapi sami'un. Bina apa namanya? Mubalaghah. Mengatakan bersengatan. Tak ada lagi di atas itu pendengaran. Begitu menyatakan itu. Maka kalimatnya begitu. Fa'ilun timbangannya. Fa'ilun sami'un. Jadi nanti di dalam kajian ilmu nahu. Jadi sami'un kalimatnya timbangannya ya. Fa'ilun bersengatan. Sangat mendengar. Basir nanti karena di yang menulis dibuat sami'un. Jangan bilang. Itu semi'un buat bilang, karena itu Al-Quran, karena menyatakan apa? Bersengat, Maha. Bersengatan menyatakan Maha. Nanti dikecohkan pun nanti. Bersengatan ya, bersengatan itu Maha. Begitulah kalau Maha itu ada di atasnya. Tidak ada. Jadi Allah Maha mendengar. Melihat juga Maha melihat. Jadi sekaligus sami'un basirun. Di situ bukan sami'un wa basirun. Nanti kajian akan datang kita bahas. Itu nanti di tentang masalah asma Allah nanti. Ada nanti pakai wawadot. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada nanti yang pakai wawadot ada tidak. Nanti memang ada tuh. Memang apa? Pasangan sami selalu pasangan apa? Basir. Sami'un basir. Tapi waw. Nanti biasanya al-awwal wal akhir. Kalau al-awwal wal akhir itu pakai waw. Itu nanti bertolak belakang. Kalau sami'un tidak bertolak belakang, bersama-samaan. Tanpa didasari dengan wow, nanti ada hikmah itu nanti. Nanti insyaallah, nanti terlalu hilang nanti konsen kita. Tapi yang jelas, di situ menyatakan Sang Maha adalah kalimat bentuk timbangan sami'un, Erwin. Sami'un, jadi jangan salah baca. Kenapa lagu, soal lagu. Sami'un. Salah. Tidak menyatakan Maha. Harus sami'un. Basirun Maha melihat. Jangan salah baca. Jangan salah tulis. Jangan salah tulis. Jadi situ sudah apa Al-Quran memberikan kepada kita pendengaran Allah meliputi yaitu dengan kata
maha. Maha mendengar dan maha melihat. Ada tambah sih lagi. Aisyah berkata, Siapa? Aisyah berkata. segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Maha puji Segala puji segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi meliputi segala suara. Contoh mukadimah Aisyah bercakap. Lanjut. Aku berada di kamar. Sebagian dari ucapannya tidak aku ketahui. Terus. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Ya, secara mu'allaq. Hadis-hadis mu'allaq ini ya. Nah, lanjut. Allah mendengarnya sementara dia bersemayam di atas arash. Arashnya, Titik. koma. Koma ya? Iya, titik. Titik. Udah. Apa kata Aisyah kalau dia bercakap mukadimahnya? Segala puji bagi Allah yang Allah maha mendengar, yang pendengarannya meliputi segala Suara. Nang suara nanti elok idong Allah ngabadui nang jatuh. Dekatnya aku berbunyinya ini kapas ini jatuh kalaku. Berbunyi. Apa yang tak mendengar? Doa. Allah mendengar. Allah berkapas kan? Jatuh kalaku. Berbunyi cuma. Jadi itu didengar oleh Allah dengan kalimat maha mendengar. Jadi Aisyah di dalam kamar, Aisyah mendengar sebagian suara, sebagian tidak. Mungkin ada di luar rumah. Ya, Rasulullah berbincang bercerita. Tadong akhirnya sama-sama. Yang habis ini tak tadong lagi. Apalagi tak itu sedang tidak uli-uli. Tak terlayan mata. Tadong awal sampai bagi tadong di luar. Gitu. Allah Ta'ala di rumahnya. Kenapa kata Allah? Apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak tertidur, jangankan tidak, mengantuk ngantuk tidak. Awak kalau kali pun mengaji dan mulai mengajar tak hormat. Udah mencari penyandaran. Belum lagi saya sadar. Apa? Ini bangun ini ada dua macam ini. Kalau tak kaceganya kamu antunya cari memang makabat bikin bikin pating ini melusun barang aku boleh pengendakan topat lama malele apa lama malele kasih iya ini pikir juga paham tapi insya Allah ya malam hari ini Allah melihat orang yang paham seperti tidak jadi itu dapat Aisyah ya oke. Jadi begitu Aisyah ya, cukup dia begitu mukadimahnya. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya maha meliputi segala bentuk suara. Begitu Aisyah mau dan Aisyah satu kalimat itu. Begitu. Dah lanjut pokoknya titik. Allah mendengarnya sementara dia bersemayam di atas arasnya, padahal di antara dia dengan perempuan tersebut terbentang jarak yang jauh. Hanya diketahui oleh Allah. Ya. Allah bersemayam di aras. Antara aras dengan wanita yang tadi yang kejadian kan? Terbentang jauh perbedaan jarak. Kan begitu. Tetapi dengan kemahalan pendengaran Allah itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kemahaman mendengaran antara wanita tadi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kamar kejadian di waktu perang Badar yang amat dahsyat, ada seorang budak Badui mengintip kejadian perang Badar tadi yang dia berziarah di atas pohon kurma, memanjat pokok kurma. Ditemukanlah kejadian perang itu perang yang pertama, itu perang Badar.
itu perang Badar tuh sekitar 313 orang begitu kata Syekh saya. Melawan 1000 orang ketika itu. 6 kan waktu itu kan turun malaikat berpakaian putih ombak kodam sampai ada korban-korban para malaikat ketika itu. Nampak orang Badui itu datang. Ini pasukan apa pula ini? Udah bang, matasat. Tak boleh alat amat tono. Maksud inilah aku. Apa tu maksud apa Muhammad tu begitu kan? Dia waktu itu belum Islam. Tuntang. Ini yang baca ke hatinya. Bukan mulut. Pada baca ke soang-soang dulu dah. Ayah. Udah. Sudah 3 tahun dari kejadian itu dia pun masuk Islam. Jadi berkumpul sama Rasul, bercakap-cakap. Ya Rasul, aku bahasa Arab di hadapan. Iya, bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Kan kau dulu di atas pokok madu. Kata Rasul. Yang kau menilangkup tiarap dalam keadaan kehairan-heranan melihat para pasukan malaikat yang berpakaian putih sampai kau mengatakan, "Wih mak, ayo mak." Sampai kau selalu kau katakan begini, "Bila kau Muhammad coba, amak, tak bodoh oleh orang makin bertambah buatlah Islam." Bayangkan 3 tahun sehingga tak ada tak hati seorang Badui yang tak dibahasakan oleh Rasulullah SAW. Berarti isi hati didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah transfer kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Iya, bagi salah. Padahal 3 bulan, 3 tahun ya. Coba nanti dengan ceramah itu. Bayangkan nih. Jadi beginilah tadi didengar oleh Allah pembicaraan si wanita tadi. Sedangkan terbentang antara aras dengan wanita tadi jarak yang cukup jauh. Tapi karena kemahaman dengarannya dan tak ada pula terlindung sama pendengaran ini Ahmad. Mau balik ini kita mau. Di sini kita mau kombo. Kemana kamu kombo? Akhiran kan kamu doa. Iya kami tidak doa. Kalau nasa itu kamar saja bahwa tidak akhir. Nah, kenapa? Karena kemahaman mendengarannya. Lanjut lagi biar kita sedikit. Maka tidak mungkin seseorang berkata, Tak mungkin ya. Allah memiliki pendengaran seperti pendengaran kita. Nah, Allah memiliki pendengaran macam pendengaran kita. Pendengaran kita. Tak mungkin itu. Tak sama pendengaran Allah dengan kita. Lanjut. Lanjut ke yang ketiga. Sampai situ akan datang anak ketiga itu banyak. Sikit. Sikit. Lanjut sikit. Apa? Ketiga. Itu kan dulu akad kita cuma ini om bapak bisa tambah sikit lagi. Bisa ketiga bisa dua. Kita mengetahui bahwa Allah berbeda dari makhluknya dengan zatnya yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Di Al-Baqarah 255 itu kursi ya. Ayat kursi. Oh, saja kita berbeda dengan zat. Dengan zat itu kita akui itu kan? Kita akui. Sebagaimana yang sudah Allah ungkapkan di surah Al-Baqarah di 255. Lanjut. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'ud. Habis. Wasi'a kursi. Terus. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Iya. Baru di surah Az-Zumar ayat 3 surah 39. Surah Az-Zumar surah berapa itu? 39. Surah 39 Ayat 67. ayat 67. Wal aradu jami'an qabdatuhu. Apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu ya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Bumi seluruhnya dalam genggamannya. Terus. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Tidak seorang makhluk pun yang mampu seperti itu. Tidak seorang makhluk pun yang mampu seperti itu.
Artinya seperti apa? Dalam genggaman semua. Terus. Jika Allah berbeda dari makhluk dan jika Allah berbeda dari makhluk dari segi zatnya, maka sifat mengikuti zat, Ya. maka ia pun berbeda dengan sifat makhluk. Tidak mungkin ada persamaan antara makhluk dan khalik. Bisa dipahami? Bisa? Nah, jikalau pada zat saja berbeda, sementara sifat mengikuti apa? Zat. Sudah otomatis, ya kan? Terjadi perbedaan dengan makhluk. Sifat makhluk sudah otomatis. Sekarang pertanyaan, semoga zat Bapak dengan zat Allah? Tidak. Apa? Macam mana pula? Tidak ada bedanya dengan sifat. Karena sifat mengikuti zat. Sifat itu ada pada zat. Jadi jangan sekarang zat berbeda, kalau di sifat sama tidak. Asal sudah berbeda, zat tentu juga sifat berbeda. Sifat makhluk dengan sifat khalik. Jadi yang ketiga, akal tentang apa? Tidak menerima sama zat Allah dengan zat makhluk. Zat Allah, bagaimana hebat zat Allah? Bumi ini dalam genggamannya. Bapak apa lebih hidup Bapak genggam? Apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul Allah. Kekuasaan musuh segala macam. Namrud begitu juga. Apa nak kekuasaan kan? Ditandinginya kan kata siapa? Namrud siapa nabinya? Ibrahim. Baru Namrud di zaman siapa ini lagi? Di zaman Nabi Saleh dan Nabi apa? Pokoknya hampir ini sifat-sifat Fir'aun ini sama umurnya sama-sama Namrud sekali kan? Mengaku dirinya Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim, para nabi lah mengatakan bahasanya surga Allah mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu sungai madu dan sungai susu. Kalau kau Tuhan Namrud dan saya boleh lupa aku nama punya itu, buat ada loh. Oke, saya buat. Memang dibuat nyo. Tapi tak tahan lama basi. Susunya basi, madunya. Bapak tu buka lah pula. Dan tak bisa pula bang ada kunjung satu. Cepat sepan loh. Tenaga madu. Tapi saking duhakonya juga. Tapi begitu pun kata bapak. Kutanya loh bapak dulu. Ada sedikit sebercak di hati bapak mengatakan bodoh Fir'aun. Tidak. Namun tidak. Tapi ada orang yang mengatakan bahwasanya hakikat tauhid yang paling hebat adalah Fir'aun. Bahwasanya dia mengaku dirinya Tuhan, dia sesungguhnya Tuhan itu. Itu adalah paham nyatu antara pencipta dengan makhluk. Kan ada ajaran itu, Siti Jenah. Iya. Kan nauzubillah itu. Padahal dinafikan oleh pembahasan kita tiada tahu tafsir pada zatnya. Mana pernah sama zatnya? Allah zatnya mampu menguasai dan menganggap bumi amtuk. Kau Fir'aun apa bisa bergonggam? Menghidupkan dan mematikan. Ingat ditantang Nabi Ibrahim. Kalau begitu, coba kau buat dulu pula matahari dari rahat katimu. Abu Fital lagi kapal. Akhirnya dia pun apalah dia kayak kebingungan lah dia. Disuruh Ibrahim pula dari barat ke timur. Katanya dia tadi bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi dia bisa menghidupkan dan mematikan. Yang baiknya dua orang, yang satu dibunuhnya, dan satu cukup pergi. Kan, kumatikan satu, lalu kehidupan. Ini kan akal-akalan. Sebenarnya kita begini ini sudah penghabisan nih, memang tak tahu kalau saking bodohnya itu. Nah itu. Jadi kalau begitu bikin galah dulu dari barat ke timur matahari. Babu Hutan lagi kapan? Maulah dia bingung. Sudah habis. Jadi dari zat saja ya berbeda, apalagi juga dengan sifat. Kenapa? Karena sifat mengikuti ya sudah habis. Jadi jangan nanti dikecoh ya. Di zat kita tidak sama sama Allah, tapi kalau sifatnya juga sama begitu. Tidak sama, habis titik. Terus habis kompat. Jadi insyaallah. Jadi hadirin rahimakumullah,
Mari dengan pertemuan kita malam hari ini, mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini keterangan ya, bayan daripada Samsil. Nah, begitu, semoga ini menjadi kajian yang sangat bermanfaat, menambah perbendaharaan keilmuan tauhid kita dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan buku ini bisa makin datang lagi, dan kalau bisa datang buku nanti ya bakal butuh Bapak mengambil ya. Kita habis pun nanti dan kata Pak Suding kita tahu Allah alam. Begitu ya. Dan tak bisa tidak kita walaupun nanti dipakai buku memang ada juga lah papan tulis itu. Memang syarat-syarat belajar begitu. Ada pulpen, ada buku gitu kan, ada tempat. Ambil aja lah nanti. Tak bisa tidak. Walaupun itu yakin ya, namun ada juga boleh maafin. Udah, mari sampai di sini dulu. Syukran jazakillah kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memaparkan tentang tamsil. Mungkin di antara ikhwan-ikhwan sekalian ada yang kurang paham, kami buka sesi diskusi atau tanya jawab.